Sembari ini Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya biar sekalian ya Bapak Ibu. Ya, gimana Bu? Saya mau bertanya Pak. Ya. Kalau suami punya NPWP, istri tidak, tapi sama-sama satu pemberi kerja, istri dari pemberi kerja, berarti penghasilan istri dimasukkan ke SPT suami, istri satu pemberi kerja, tidak digabung di depan. Baik. Namun kalau misalnya suami dan istri sebelum menikah pun mereka sudah punya NPWP, sampai keterusan sampai hari ini mereka masing-masing lapor. Ketahuan di SPT menikah mereka harus gabung. Ya, MT itu. Gabung, hitung kembali. Aturannya di mana Pak? Saya lupa itu. Aturannya untuk MT. Suami istri yang digabung. Silakan Bu, undang PPH. Iya. Itu Pak. Kalau misalnya memilih terpisah suami istri, kalau misalnya istri kurang duitnya terus pakai minta sama suami. Oh, iya. Ada itu Pak. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita bicara SPTOP ya, pada prinsipnya kan kayak tadi, apakah dia registrasi only ya atau dia aktivasi ya. Nah, dalam hal pelaporan SPTOP otomatis kan ada 4 KK, terus apa lagi? PH, MT, AB. Gitu. Itu adalah status pada saat kita lihatnya di SPT Induk OP. Di mana? 1770. Nah, dengan kondisi si WP itu dulunya ada DJP online atau tidak. Nah, otomatis kita lihat hak kewajibannya apa. Oke, kita lapor. Makin simpel aja, kalau suaminya nggak ada NPWP, istri boleh nggak punya NPWP? Ya boleh aja. Kenapa enggak? Kan sama-sama MT kan posisinya. Terus yang aktivasi, gara-gara ini Cortex, ya kan dia kan aktivasinya pakai NIK. Nggak ada masalah dong. Oke, 1. Kalau dia terakhir pada saat SP2DK, Anda harus gabung dulu nih. Karena kan Anda MT kan. Nah, di 2025 dia akan kejar tuh posisi penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa. Nah, proporsional Bu. Nanti suami penghasilannya berapa dibagi total kali PPh yang terutangnya berapa Bapak Ibu. Seperti itu. Begitupun istri. Kalau kita ngitung PPh yang terutangnya ya, berapa yang harus dibayar masing-masing. Oke, sumber uang. Berarti kan suami sama istri apa? Satu kesatuan dong. Nah, kalau dia ternyata ini sumbernya Anda kan dari suami atau sebaliknya sumbernya dari istri, ya kan kita bisa ngejelasin itu sebagai penghasilan piutang atau tidak. Nah, itu kan yang diincar sama pajak kan, penghasilannya sebagai tambahan kemampuan ekonomis, berhutang, atau dia non objek. Nah, Ibu menyarankannya apa ke OP-nya? Suami kan sudah melaporkan penghasilannya, ya, bayar pajak juga, ya, berlebih lah masing-masing. Suatu hari si suami butuh duit, uang istri nggak sebagai hibah gitu. Gini Bu, konsepnya kurang duitnya. Itu sebenarnya tinggal dijelasin di SPT-nya Bu, sumber uangnya dari mana. Tinggal dijelasin aja. Bisa Bu. Bisa ya. Kan tinggal dijelasin. Kan suami udah bayar pajak, istri juga bayar pajak. Lah sekarang udah punya nih, maaf nih, simple aja Bapak Ibu. Kas setara kas dia kurang. Ya. Pindah kemana? Ke istri kan? Ya udah tinggal dijelasin, itu kan cuma masalah foto aja. Pak. Boleh dong. Tapi dari kacamata mereka itu kan tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Bikinnya gimana? Utang piutang. Utang piutang itu resiko. Utang piutang tuh boleh mana bayar dengan bersih bunga. Kita, Ibu kenanya progresif. Sebenarnya makanya jangan dibincang.
itu bisa kejadiannya dia sebelum menikah sama setelah dia menikah. Betul, tapi tetap Bu, konsep penghasilan ingat setiap tambahan kemampuan ekonomi. Simpelnya kena tetap ya. Dianggap sebagai penghasilan Bu. Utang juga. Makanya saya selalu menyarankan kalau Anda mau MT ya, posisikan si wanitanya ini atau istrinya itu hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Jadi selesai Bu. Tapi kalau dia masing-masing punya usaha, masing-masing punya harta, itu repot. Ya dong. Pak, kan kantong kiri, kantong kanan, Pak. Lah, gua suami istri kok lu yang repot, ya kan? Tapi ini SPT. Nggak bisa kayak gitu. Kecuali dari orang tua kasih ke anak hibah, bisa garis lurus. Suami istri kan sama aja Bu, ya kan? Lu dapat duit dari mana? Dari sini. Transfer, kan duit suami, duit saya. Ya, nah, bayar pajak itu Bu. Konsep pasal 4 Undang-Undang PPH. Jadi hati-hati sekali ya Bapak Ibu. Makanya kalau dalam yang namanya pernikahan itu ya balik lagi, mohon maaf nih Bapak Ibu, konsepnya jadi satu, bukan lagi dua melainkan jadi satu, hartanya pun juga jadi satu. Iya, makanya kan tadi konsep pernikahan Bu ya, kan pernikahan itu dua jadi satu pihak. Jadi orang nggak mau terima. Makanya dari awal sebelum nikah dia bisa harta, takut hartanya dia ke bawah, ada konflik of interest. Ya. Kalau seandainya suaminya meninggal, suami itu jadi bagian milik istri. Istri. Ya, dia sebagai istri. Istri siapa? Ya kan? Pak, soalnya nanya. Silakan. Ini lagi ngomongin badan, kita jadinya ke open. Iya, ya dulu. Kayaknya mestinya SPT open nih. Gak apa-apa Pak. Iya. Pak. Iya. Suaminya pekerja, ya kan, sekalian swasta, istrinya punya penghasilan. Kalau digabungkan, aturannya kalau perhitungan digabungkan tuh suami lebih, tapi dia karyawan, nggak mungkin kita kasihkan lebih. Gimana? Sedangkan kalau perhitungan digabungkan ya, suaminya harus lebih bayar, istrinya kurang bayar. Gimana itu Pak? Itu resiko Bu. Iya. Itu susah kali loh Pak. Itu produknya kadang dia kan kerja swasta kan udah dipotong. Iya. Suami tetap lebih bayar, tapi kita itu namanya DL Bu. Iya. Jadi cuma kalau ada kelebihan ya restitusi. Gimana restitusinya ke mananya? Ya SPT tahunannya Bu. SPT tahunannya. Iya. Pengembalian. Ya kadang-kadang restitusi itu kena masalah ya. Itu ada di materi kita, ada Bu. Jadi gini Bapak Ibu ya, singkatnya supaya Bapak Ibu tidak banyak pertanyaan yang ibaratnya, aduh ini saya harus ngapain ya, bla bla bla. Ya. Ya. Kita ada bicara masalah penghasilan luar negeri. Oke. Penghasilan luar negeri Korea penghasilan neto. Ibu ngomongnya yang tahun 2000 berapa nih? Sekarang atau yang lalu? Tahun lalu. 2024. Oke, ya saya tanggapi gimana? Yuk. Ya. Gimana? Jadi kan berarti kan penghasilan neto. Sewa di luar negeri itu kita punya ini rumah kita, apartemen kita disewakan ke orang. Apartemen itu kan masih dalam status KPR. Oke. Nanti waktu sewa itu ditransfer ke rekening kita, itu biasanya kan pemerintahan khususnya Singapura ya, itu mereka kan langsung potong Pak. Baik.
maintenance, ya kan, biaya BB, biaya pokoknya dan bunga KPR-nya Pak. Baik. Bukan pokok ya. Baik. Bunga KPR itu langsung dia potong, kemudian baru dia transfer ke rekening. Kan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, penghasilan itu saya mau ambil dari mana? Yang setelah potong pajak dong, Bu. Betul. Kita udah dipotong dengan biaya-biaya. Ya artinya gini Bu, Ibu dapatnya netnya berapa? 50.000. Ya, sesuai dong dengan netnya berapa. Maksudnya pada saat Ibu ngitung PPh 24, penghasilan netnya berapa? Yang sudah dipotong pajak itu berapa? Makanya Ibu hitung ulang. Dari neto. Tapi Pak, kita Bang ada yang bilang ngitungin ribu tuh. Yang ini enggak, Bang. Nih, bilang begitu. Pencos, Bu. Pak, dia bilang Iya. bunga KPR itu nggak bisa dikurangin dong. Karena kan si WP nggak pembukuan, pencatatan. Baik. Dia bilang, itu dikeluarin. Bagian dari cost of life, Bu. Iya dong. Kalau OP kan ada cost of life kan. Biaya hidupnya dia. Dalam dia dapat penghasilan itu kan ada pengeluaran kait dengan penghasilan itu dong, matching cost against revenue. Nah, kan logikanya gini Bu, yang pribadi nih dia ada KPR, sumber uang dia dari mana? Dari dia kerja, usaha, atau dia profesional, atau dia dapat passive income. Kerjaan OP sama kerjaan badan kompleksan OP Bapak Ibu, serius. Makanya yang OP Bu, Ibu hitung dulu netonya berapa. Udah dapat dong. Nah, Ibu pada saat nyajiin di laporan SPT OP PPh pasal 24-nya, Ibu nyajiinnya bagaimana? Jadi neto. Terus kalau nanti ada pertanyaan, kenapa Anda masukin? Itu bagian dari cash flow statement yang Ibu harus buat, sekalipun pencatatan. Mutasinya simple Bapak Ibu kalau OP. Beginning balance, total penghasilan dia dari mana aja, kurangin penambahan aset dia beli aset misalkan, berarti kan uang keluar dong. Kalau ternyata uangnya nggak cukup, berarti kan ada tambah uang, berarti munculkan loan. Ya dong, logikanya. Nah, uang yang keluar jadi apa? Aset kah? Ada biaya hidup dia. Nah itu Bu, tinggal endingnya berapa. Ya, itu dong Bu. Nah itu yang tadi saya bilang, Ibu catat dulu bunga KPR itu sebagai bagian dari living cost. Ya, cash flow statementnya harus buat Bu. Makanya kenapa tadi Bapak Ibu saya sampaikan, konsultan harus ngerti cash flow. OP aja saya bikin 3 Bapak Ibu. Harus uangnya dari operating, harus uangnya dari investasi dan pendanaan. Simple, kita samain aja. Sehingga nanti, saya buat bayar operating kan Bu. Saya dapat uang, saya bayar apa nih? Bayar cicilan kartu kredit. Nah, Bapak Ibu udah tahu nggak nyusun aset untuk OP kayak gimana? Posisi keuangan OP udah tahu kayak gimana? Atau masih ngawang-ngawang nih? Waduh, masih ngawang-ngawang. Ini, bentar deh. Ini, Halo Pak. kayaknya harus ada sesi berikutnya ini. Gampang itu Pak. Iya, silakan. Betul Pak. Khusus OP nih. Thank you. Silakan Boros. Kayaknya Ya. Nggak bisa tidur ini Pak. silakan. Punya kasus. Ya. Halo. Ya. Iya. Hitungan untuk penghasilan dalam negeri kita ngerti lah, ya kan? Apa kita dapat, ya kan? Apa saja penghasilan kita, baru dikurangi biaya hidup, dikurangi bunga. Baik. Ya.
rata kan gitu. Terus kalau luar negeri dia kan penghasilannya sewanya itu $50.000. Kemudian dia bunga KPR-nya itu 5.000, tinggi 5. Kurangi PBB, kurangi maintenance, dikurangi komisi semua. Jadi sisanya $35.000. Baik. Ya, dari 50 jadi sisa 30 ya. Oke. SPT kan kita masukkan 35 nih. Iya, terus sudah hitung ini PPh 24-nya berapa. Baik. Baru kita di dalam negeri kita hitung kembali. Jadi kalau menurut Fiskus mereka itu ngotot dari 50.000. Ngotot dari 50.000 brutonya. Ya, terus kemudian habis itu kita deal, saya bilang Pak ini neto loh Pak, gini pokoknya panjang ceritanya lah ya, masih udah lama Pak, memang udah 7-8 bulan belum selesai. Baik. Jadi setelah terakhir dia bilang gini, udah PBB, maintenance ini itu semua dikurangin, tapi kayak KPR jangan. Gitu. Tidak termasuk. Gitu. Itu termasuk penghasilan. Nah, itu cara negosiasinya kira-kira menurut Ibu udah tepat gak? Dalam penyampaian tadi ya. Penghasilan dia dari penghasilan luar negeri. Lihat aja SPTOP-nya. Neto kan? Bener? Penghasilan netonya berapa yang kita submit di SPT? Tapi nih Bapak Ibu nih biar ada gambaran ya. Neracanya kalau Bapak Ibu susun kayak dia UMKM gitu ya. Nah kayak gini. Kelihatan nggak? Mati. Waduh dia nggak ini nih. Kepijak ya? Kepijak. Ah tuh. Ya. Bapak Ibu kalau nyusunnya kayak gitu kira-kira. Kalau selama ini punya pemikiran yang keliru, nanti dicatat ya Bapak Ibu. Misalkan dia CV, misalkan dia pribadi, ya kan, SPTOP, ya, neracanya nih kayak begini Bapak Ibu. Jadi total kekayaan itu, ya, total aset dikurangin total utang. Jadi Bu, dari kacamatanya AR, kalau Ibu ada hutang, dia akan tanya, kayak contoh nih, Bapak Ibu dulu urusin TA. Dia akan nanya apa? Netbooknya kan. Dari situ netbooknya berapa Anda beli? Berarti dengan apa? Hutang. Berarti netbook aset value-nya berapa? Makanya dia kurangin dulu Bu. Baru dihitung berapa sesuai tarif kan. Dulu kan kayak gitu. Nah kalau sekarang Ibu ada KPR, nah Ibu bilang ini kan jadi sebagai pengurang. Pengurang apa? Ya dia dapat uang, ya kan ada pengeluaran dong. Salah satunya itu. Waktu Ibu susun neracanya aset kewajiban, nah makanya ini kita susun. Untuk OP Bapak Ibu susun seperti ini. Apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Pencatatan pun kan logikanya kan sumber uangnya dari mana? Iya. Ya kan namanya pembukuan sama pencatatan memang beda. Tapi kan saya nyatet pengeluaran saya berapa. Kecuali secara pembuktian saya tidak bisa kasih lihat. Kan Ibu tinggal kasih lihat aja RK-nya. Berani nggak si OP kasih lihat? Iya Bu, makanya iya, tinggal masukin kan. Yang mana nggak Bu? Bentar ya. Kredit pajak luar negeri ya Bu? Baca di
PMK 164 garing PMK 03 tahun 2002 itu kaitannya kredit pajak luar negeri ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat cara ngitungnya bagaimana ya, seperti itu ya. Terus dalam SPT yang nanti di state bagaimana ada. Jadi Ibu nanti boleh cek di PMK 164 garing KMK 03 tahun 2002. Ya. Nah. Terus kalau ada kaitannya dengan apa? Dia investasi nih, ya. Terus ada dividen, ya kan? Kan bisa jadi itu dia dipotong di luar negeri, besarnya dividen berapa yang pada saat dia melaporkannya di SPT tahunan SPTOP. Nah, nanti di sini ada yang namanya saat diperolehnya dividen oleh WP. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu harus ya melaporkan ya kaitannya dengan penghasilan. Jadi kan kalau di negara itu dipotong, ada yang menetapkan batas waktunya, Bu. Nah, itu adalah CFC rule tuh, Bu. Posisinya dia berapa komposisi sahamnya. Nah, kalau dia nggak mau bayar pajak, berarti dia harus pilihannya investasi, Bu. Nah, aturan mainnya di mana? PMK 18 tahun 2021. Ya. PMK 18 tahun 2021 itu kaitannya dengan dividen yang diterima oleh orang pribadi dan diinvestasikan. Maka itulah harus dilaporkan laporan realisasi investasinya dan holding periodnya, thresholdnya adalah minimal 30% dan harus di hold selama 3 tahun. Jadi apa yang dilaporkan di SPTOP harus inline dengan laporan realisasinya, Bapak Ibu. Sangat mudah mereka ngeceknya, Bapak Ibu. Ya, kayak dulu tax amnesty, Bapak Ibu sudah akui, ungkap, tebus, lega, ya kan? Nah, pada saat lapor SPT berarti mutasi dari aset yang sudah dideklar. Nah, itu jadi apa? Ya, itu kan yang nanti harus dilaporkan di laporan realisasi ya harta. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi soal probis untuk ini ya DUK-nya ya. Ya, gimana? Kita nggak bisa lah. Kita apa itu, Bu? Menjelaskan ke HR-nya mengenai ini tadi, Pak. Penghasilan itu tadi. Ya, kita katakan gitu. Ya. Kalau seandainya nanti aja lah ke Pak kita nih ya, Pak. Kita mengandai-andai. Boleh Pak, lanjutkan jasa Bapak untuk ini menjelaskan berapa mau kita bayar gitu loh, Pak. Soalnya di koreksi kan gede. Kalau saya bayar Bapak mungkin nggak segitu gede gitu loh, ya kan Pak? Tapi udahlah langsung aja. Mana tahu yang teman yang lain juga begitu kan? Ya baik Bu, gimana? Saya minum dulu deh. Jadi gue ya. Jadi gini Bu, dalam hidup kita berapa sih banget? Gak ada masalah yang bisa diselesaikan. Ya, Ibu tanya ketua dulu. Ibu tanya ketua. Nah, Ibu minta hikmat akal budi, Bu. Hikmat sama akal budi beda loh. Jadi minta hikmat Bu ketika bicara Bu. Nah terus duduknya di mana?
pokok plus bunga. Yang namanya KPR kan pokok plus bunga. Ya, bunganya kan. Terus argumentasi yang ibu sampaikan apa? Ya. Baik. Nah, ibu tanya Bu, ini ini di KPP mana? Iya dong, ibu gini, Bapak Ibu, saya kasih strateginya ya. Bapak Ibu kalau di link sesuatu, Bapak Ibu lihat ini di level mana? Nggak AR. Kalau AR itu nggak bisa diajak ngomong, naik kasihnya dong. Nah, di atas kasih kan ada lagi Bu, kepala kantor Bu. Ketemunya kakan willnya Bu. Iya dong. Kalau bawah nggak bisa, atas kita mainnya dah. Ya kan, kita lihat mana dulu, bawah apa atas. Nah, baik Bu, kan kita kan ngobrol dulu. Ngobrolnya jangan frontal, santai Bu. Iya kan? Nah, jadi gini Bu, kalau ada masalah ya sebenarnya bisa dibicarakan. Solusinya apa? Ya, kurang lebih begitulah. Ya kan? Nah, kan dia kan cari KPI Bu. Ya kan? Kan ada KPI-nya toh. Poin-poinnya itu Ibu jelasin, data pendukungnya pun Ibu udah bawa, ya kan? Nah, berarti pada saat ngitung potensinya berapa Bu? Lumayan. Ada di atas 1 miliar? Nah, saya tanya lagi nih lebih detail nih. Nih, sebenarnya dia ngotot. Ada hal-hal lainnya. Satu lagi kan? Ya, kita banyak nih temen-temennya. Bukan. Sebenarnya nggak layak dikoreksi Pak, nggak layak. Dia kalau koreksi dia malu sendiri sebenarnya. Iya. Jadi ini si wajib pajak selain punya sewa, dia juga punya tabungan di Singapura. Baik. Di Singapura itu dia multi currency, uang US, SGD, AUD ya, itu 3 mata uang katakanlah. Itu kalau akhir tahun itu kan diekuivalenkan, dijadikan mata uang Singapura. Baik. Itu pakai kurs apa? Saya di SPT saya masih pakai karena uang itu udah ada pada saat Ibu nyajiin di SPT, Ibu menggunakan kurs pajak atau kurs yang lain? Sebentar Pak. Jadi uang semua sudah ada, waktu TA, waktu PPS itu semua udah ada Pak. Jadi kita nggak bisa otak-atik ya kan? Baik. Gitu. Disesuaikan Bu dengan gini Bapak Ibu. Ya, halo Bapak Ibu. Ingat, yang namanya posisi SPT adalah posisi di akhir tahun pajak itu. Artinya, sekalipun itu aset dari TA, Bu, Ibu harus adjust sesuai dengan kurs KMK yang berlaku di akhir tahun itu. Kalau kondisinya aset itu dipakai. Iya, betul ya? Tapi kalau tidak, maka kan tetap dong itu adalah unrealized. Jelas ya Bapak Ibu, unrealized gain or loss. Kapan akan terjadi kalau itu tidak dilakukan yang namanya mutasi? Berarti kan tetap dong asetnya. Bapak Ibu punya $1.000. $1.000-nya Bapak Ibu nggak otak-atik. Nggak $1.000. Tetap logikanya kan di situ. Dapat. Yes. Setuju Bu. Setuju. Tapi karena dia diekuivalenkan dianggap ada penambahan. Selisih kurs. Baik. Nah, Ibu perkuat argumentasi Ibu ya dengan apa? Dasar teks amnesti, dan Ibu buktikan bahwa pembelian aset uang hasil dari TA itu tidak saya gunakan untuk
apapun. Iya. Contoh, ada realisasi investasi apa? Itu sumbernya sudah Ibu bisa jelaskan. Kalau dia ngincernya ada selisih kurs, sampaikan, Pak, harta ini tidak bergerak. Ini kalau Bapak kenakan dari yang namanya nilai pasar, ya kan? Kecuali harta itu bergerak, kan saya nggak gunakan. Sudah, Pak. Terus argumennya? Berlarut juga sampai lama, tapi terakhir kemarin 2 hari yang lalu saya jumpa langsung ke sana. Saya kasih kertas kerja semua saya kasih. Apalagi Pak yang kurang untuk membuktikan ini. Sementara AR udah WA saya. Kasih saya dulu lampiran ini, saya kasih semua. Sampai saya tanya masih ada Pak? Enggak ada lagi. Baik. Memang WP bisa menjelaskan bahwasanya itu adalah ekuivalen. Tapi WP bisa diterima. DK atau SP2? SP2DK Pak Mas. SP2DK kalau memang sudah ngejelimet begitu langsung aja Bu SP2. Pusing kali Bu. Ya. Hukumnya nggak ada kan? Jadi dia kan bertahan terus. Iya. Saya bilang ke WP-nya. Mereka punya deadline kok Bu SP2DK. Bilang sama WP-nya langsung. Saya bilang begini ya. Terakhir saya akan jumpa kekasihnya. Kalau dia masih bertahan dan ngotot, saya bilang, ayo. Kalau dia SP2, kita ikutin. Saya bilang gitu sama. Setuju Bu. Saya bilang gitu. Apa ya hukum Bu? Jadi WP-nya bilang ya udah nggak masalah. Ya. Paling kamu agak banyak kerja nggak apa-apa. Itu tugas saya bilang kalau masalah banyak kerja. Tapi kita kan ini untuk. Tapi pastikan dulu gini ya Bu. Kalau memang kita pede untuk kita lanjut ke pemeriksaan, pastikan data itu valid dan kuat Bu. Kuat Pak. Yes. Jadi kalau ada upaya hukum, Ibu mau tempuh, ya ini kan namanya sengketa Bu. Sengketa yang belum ada produk hukumnya Bu. Ya kan SE 05 tahun 2022 itu hanya sebagai pengawasan saja. Tidak ada produk hukum kecuali nanti pada saat Ibu ketemu AR, fungsional dan lain sebagainya, mereka akan mengarahkan ke pasal berapa? 8 Undang-Undang KUP untuk lakukan yang namanya pembetulan. Nah, ketika Ibu betulin pasti ada kekurangan bayar. Nah, muncullah denda, ditagihlah dengan pasal ya 14 STP Bu, surat tagihan pajak. Ya kan? STP muncul tuh karena kan telat Bu. Jadi saya katakan sama mereka, ini kan setelah TA, setelah PPS, itu WP sudah mulai berbenah diri, saya bilang. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau di SP2DK maupun diperiksa, itu WP sudah tidak didapatkan selisih. Ada selisih, saya bilang, ya kan? Jadi biasanya kan AR itu mengeluarkan draft atau apa, terus koreksi. Si AR-nya ini saya suruh untuk mengeluarkan itu sampai hari ini pun nggak bisa keluarkan. Itu idlein dulu Bu. Bahkan dia bilang ya karena gini Bapak Ibu, ada sebuah masalah itu kita tuh tarik ulur. Iya betul, memang tarik ulur Pak, udah jam bulan Pak. Iya. Udah lama. Biasanya kalau ngurus SP2DK saya sebulan 2 bulan aja. Iya. 9 bulan. Berarti kan ini kan masalah ya bisa dibilang target yang belum tercapai dari versinya dia Bu. Ngotot Pak, seharusnya dia harus berbesar hati ya. Kalau WP nggak salah ya udah nihil. Nah, masalahnya kan gitu. Tunggu dia di rolling Bu. Rolling loh Pak. Yang lama udah pergi, baru rolling. Pulang sampai AR kan ada masanya Bu. Akhirnya ngerjain sampai saya ajak dia ngobrol. Dia ajak saya di kursi sofa Pak. Ini akhirnya biasa kan di ruang konsultasi ya, ini di kursi sofa. Dia curhat sama saya, Bu, sejak pergi bos yang lama, ini yang baru, 1 SP2DK saya pun belum nutup. Kedua, dia bilang, Bu, lihat dulu uban saya bertumbuh terus katanya kan. Iya, idealis banget Bu ya. Ini stresnya dia. Jadi saya pun memahami dia. Iya, gitu. Ini Pak, saya ajak ngomong, dia mantu-mantu. Satu sepaham, Bapak sepaham gak dengan saya bilang. Paham dong. Enggak, Bapak itu. Enggak, maksudnya kalau urus WP kita sepaham. Saya PR-nya, dia bilang sepaham, dia gitu loh. Ini yang sadar kok gitu pionernya itu berarti kan bos. Saya bilang ya udah nanti saya jumpain dia, saya bilang makanya saya jumpain dia kemarin. Dan kebetulan saya memang ada saya ada kasih draft karena kan dia ngotot itu yang bunga itu tadi, bunga KPR mau dikoreksi kan. Sebenarnya udah keberatan.
Tapi karena dia rasa gak ada sesuatu yang mau dikoreksi, udahlah anggap saja saya amal aja lah ya. Iya. Saya store aja lah itu kalau dia mau gitu. Jadi saya bikin draftnya Pak. Itu yang bunga tadi, yang dikoreksi, yang ratusan juta, koreksi, kasih ke dia, baru dia ambil, ya udah. Dia nggak ada ngomong apa. Sebenarnya gini, ini dia, sorry Bu, saya lebih deep ya. Dia penghasilannya dari apa Bu? Selain itu? Sewa sama bunga bank. Enggak, saya paham maksud saya. Di Indonesianya dia menerapkan apa? Norma atau UMKM. Di Indonesia dia penghasilan dari dividen Pak. Enggak, KLU dia apa Bu? KLU dia apa? KLU-nya dulu dia kan ngambil gaji. Dia berarti pekerja. Oke, di Indonesia berarti tidak ada aktif income di Indonesia. Berarti passive income semua dong, istilahnya kan kayak gitu. Oke. Nah, itu Bu, masalahnya kalau di Indonesia itu kan kita pakai per 17 PJ 2015. Kita pakai norma perhitungan penghasilan neto. Makanya pada saat Ibu hitung penghasilan neto dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, makanya kan dari luar negeri itu at the end apa Bapak Ibu? Pada saat dimasukin netonya itu berapa? Itu yang kita jelasin Bu. Karena kalau dalam negeri kita pakai norma, ya dong. Tapi kalau dari luar negeri netonya berapa? Itu yang kita jelaskan asal usulnya Bu. Tapi kalau itu masih belum diterima, ya dong. Nah, ini tinggal the matter of time aja. Artinya kan punya pemahaman. Setiap orang punya pemahaman yang berbeda, ya dong. Nah, kalau kita udah kasih pemahaman itu dan orang itu masih ngotot, ya sudah, berarti kan nggak match Bu, nggak akan ketemu, deadlock itu. Kayaknya butuh ini kalau Bapak bersedia. Nanti Bu ya, kita ini ya Bu. Terima kasih Pak. Biasanya saya akan kirim ke pemeriksaan Bu. Saya akan kirim ke pemeriksaan keberatan, kita bertarungnya di banding. Itu Bu. Jadi banding itu ya Bapak Ibu lebih fair. Aspeknya adalah formil atau material. Itu Bu. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu, jadi saya rasa tadi jelas ya. Kalau kita bicara OP, ya. Kalau bicara Cortex, ya. Untuk yang suami sama istri, ya intinya kan kalau suami sama istri dia gabung atau pisah, ya. Nah, posisinya seperti apa, ya. Kemudian kalau misalkan dia, saya secara registrasi pokoknya begini nih kondisinya, ya kan. Nah, bagaimana? Berarti, ya. Nah, ini yang sudah dibagikan ya ke Bapak Ibu. Ya, kan diregistrasi kan seperti ini, ya. Oke, kan diregistrasi kan seperti ini. Kalau dia untuk siapa? Dia wajib lapor nggak? Ya, NIK-nya sebagai NPWP atau hanya dia butuh aktivasi saja. Nah, tapi kalau untuk kode wanita kawin yang gabung NPWP suami tapi menjadi wakil atau kuasa, ya otomatis NIK-nya dia sebagai NPWP. Tapi kalau misalkan ternyata si wanita ini ya istri menikah gabung sama NPWP suami atau anak yang belum memiliki IKTP, berarti dia cukup yang namanya registrasi dan posisi akun Cortex-nya itu tidak aktif. Jadi ini tergantung posisinya, ini wajib lapor nggak gitu loh. Yang satu ini ya berarti dia wajib ketika dia pemilik NPWP aktif namun bukan pengguna DJP online, berarti kan dia aktivasi. Kemudian dia aktivasi akun bagi pemilik NPWP aktif dan pengguna DJP online tapi lupa email, ya tetap sama ya aktif. Dan aktivasi akun untuk wanita kawin yang gabung NPWP suami tapi menjadi wakil atau kuasa, nah dia butuh akses Cortex karena kan nanti kan ada role access kan. Role access untuk dia sebagai apa? Oh PIC. Oh dia sebagai apa? Ya. Nah jadi
PH atau MT at the end pada saat Bapak Ibu lapor SPT, nanti akan ada komposisi si A berapa, si B berapa, gabung dulu. Tadi ada kondisi di mana suami bisa jadi lebih bayar. Kenapa? Karena penghasilan dia cuma berapa dan total penghasilan dia berapa, berarti kan porsi dia lebih kecil dong harusnya dibandingkan sama istri. Gitu ya Bapak Ibu. Oke? Ya? Pertanyaannya clear ya Bapak Ibu? Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, gimana? Ya, silakan Bu. Jadi Pak, saya mau tanya, bagaimana kita mengecek kalau istri itu punya akses di akun Cortex itu memiliki NIK-nya diaktifasi sebagai NPWP atau hanya sebagai wakil? Itu cara ngecek di profil sang istrinya gimana? Betul Bu, kalau dia dipasang sebagai role access di sebuah perusahaan, dia sebagai signer atau sebagai PIC, waktu kita klik di akun utama akan muncul tuh dia sebagai apa. Ya toh? Ngeceknya kan dia akan lihat impersonate itu kan kondisinya dia sudah disetting role access. Oke Pak, jadi gini, sebelum menikah, istri seorang dokter. Ya. Jadi waktu di JP online dia punya NPWP sendiri pisah dengan suaminya. Jadi sewaktu di JP online itu saya sudah mengajukan penghapusan NPWP. Baik. Nah, di rumah sakit itu tidak ada problem untuk pembukaan bukti potong sampai dengan ahli ke Cortex. Baik. Jadi sewaktu di Cortex itu NIK-nya tidak dapat divalidasi di pasal 21-nya. Kenapa alasannya? Tidak muncul, Pak. Baik. Jadi sudah aktivasi nggak di awal? Kalau dia belum aktivasi ya nggak muncul Bu. Jadi registrasi di Cortex-nya saya sudah registrasi. Cuman aktivasi saya belum aktivasi. Nah itu. Nah jadi terakhir Pak saya aktivasi ya, Cortex baik. tersebut. Jadi pertanyaan saya, NPWP sang istri ini atau NIK sang istri ini, jadinya dia berdiri sendiri atau tetap bergabung ke suami gitu Pak? Saya mau tahu dia termasuk family tax gabung. Kalau dia nanti gabung sama suami berarti di DUK-nya di suami istri udah didaftarkan Bu. Di FU-nya itu ya. Daftar Pak. Nah. Di bagian suami saya udah cek bahwasannya dia udah terdaftar. Tapi waktu kita edit dia ada tulis bahwasannya NIK ini sudah memiliki terdiri sendiri gitu Pak. Jadi ya, itu sebenarnya kalau itu posisinya Ibu aktivasi kan tadi nih Ibu yang di role access-nya tadi yang saya sampaikan. Jadi di awal itu Bapak Ibu pada saat aktivasi akun posisinya gimana ya untuk si suami sama istri gitu loh. Nah kalau dia ternyata sudah aktivasi berarti kan seolah-olah nanti dia berdiri sendiri Bu. Berarti saya sampai 2 SPT. Iya, suami sendiri, istri sendiri. Makanya dari awal kalau misalkan si istrinya itu ternyata dia gabung sama suami, dia udah daftarin dulu pakai NPWP-nya, NPWP suami dulu pada saat dia login di Cortex-nya Bu. Sorry Pak, ya. Sebelum tadi aktivasi ya. Sebelum kan waktu kita mau buka bukti potong si dokter ini, istri ini kan tidak bisa ya, dia nggak bisa divalidasi lah NIK-nya, nggak bisa terbit bukti potong lah pokoknya. Ini istri ya. Ya, jadi saya udah cek ke akun Cortex Suami. Dulu pada saat si istri punya, let's say ya, ini kan 2025, 2024 istri punya NPWP nggak? Enggak, udah dihapus. Udah dihapus. Nah dia bikin NPWP sendiri kalau gitu Bu. Kalau memang posisinya dia tidak gabung sama suami, tapi kalau dia gabung sama suami dia hanya register. Nih posisinya nih. Nih registrasi saja. Tuh posisinya. Iya Pak, Bapak bilang registrasi kan. Jadi waktu 2025 ini posisi saya NIK si istri sudah bisa login ke Cortex. Sudah kan? Sudah. Tapi dari pihak rumah sakit tidak bisa menerbitkan bukti potong itu karena NIK-nya tidak valid, nggak bisa waktu input itu nggak ketemu, nggak muncul namanya Pak. Nah, lagi error kali Bu. Sudah 1 minggu itu saya tunda Pak. Jadi akhirnya sekarang Pak, lagi masa error Bu.
Nah, Valid nggak? kalau itu mah jawaban dari Tuhan, Pak. Yang jadi pertanyaan saya sekarang kan, Pak, sang istri tetap mau gabung ke NPWP suami, dia nggak mau berdiri sendiri, nggak mau buat submit 2 SPT lah, menghilangi. Kalau kekuatan begitu, ibu pada saat ada bukti potong, ya bukti potongnya kan ibu lihat nih di sini, si wanita kawin gabung sama NPWP suami, ya. Yang penting di sini hanya apa? Registrasi saja. Tapi nik sebagai NPWP ya iya. Nanti dia masuk ke suami. Karena apa? FTU-nya si suami sudah ada, nik atas nama si istri gitu loh, Bu. Kalau masalah sekarang error, ibu tunggu dulu, sabar. Berarti kesimpulan saya nunggu sampai SPT tahun 2025 tahun depan, lihat isinya bagaimana. Posisinya kan sekarang belum bisa ngeliat dulu, Bu. Iya, bukti potongnya. Kalau saat ini belum, lihat dulu, Bu, sampai dengan bulan depan. Kalau bulan depan masih error juga, berarti ibu harus ke kantor pajak beresin. Ya doh? Karena kan ini masalah sistem, Bapak Ibu. Ya. Kita ada masalah aja untuk SPT masa aja atau SPT masa PPH atau PPN aja yang lebih unik, Bu. Kita diminta kirim tiket. Ya. Dan itu sampai hari ini nggak ada solusinya. Ayo. Kirim tapi nggak ada solusinya, Bapak Ibu. Ya. Pending kan? Nah, itu yang terjadi. Gimana, Bu? Cukup jelas? Jadi kalau di Kortex itu, Pak, iya, saya login ke Kortex sang istri. Itu ada nggak indikator bahwasanya dia harus melapor sendiri, termasuk family unit ke suami, atau dia sendiri kan? Bapak bilang dari luar access kan. Iya. Nah itu saya lihatnya di. Jadi gini, Bu, balik lagi ke konsep dasarnya ya, Bu. Suami istri itu jadi satuan menurut pasal 8 Undang-Undang PPH. Kalau pada saat ibu sudah hapus dan dia gara-gara masalah aktivasi di Kortex, berarti ini masalah administratif di sistemnya. Oke. Tapi pada kenyataannya penghasilan si suami sama istri ketika dia lapor itu harus jadi satu. Kalau memang si istri NPWP-nya sudah hapus. Itu aja, Bu, simpelnya. Pada saat akhir tahun penghasilannya dari apa aja? Usaha, pekerjaan, ya. Terkait dengan passive income berarti kan ada pos-posnya sendiri kan. Ya sudah, itu nanti di gathering jadi satu, repopulated, Bu, berdasarkan NPWP suami, nik-nya nik suami, nik istri dia sebagai dokter. Nah, dilihat bukti potongnya masuk nggak ke sini. Nanti kan editable, Bu. Berarti lihat di Kortex suami. Yes. Kalau nggak ada di Kortex suami berarti saya lapor 2 SPT. Berarti masing-masing seolah-olah. Ya. Jadi ibaratnya kalau akunnya ibu ternyata activated sampai ke sini, yang poin 2, seolah-olah nanti dia berdiri sendiri-sendiri. Makanya hati-hati pada saat registrasi only atau aktivasi. Itu, Bu. Karena nanti ujungnya registrasi only sama activate kan beda. Ya. Kasih, Pak. Ya, Bu. Ya. Tapi ini tidak aktif, Bu. Karena dia sebagai wakil atau kuasa. Nama dia kan dipakai, Bu. Waktu dia nanti mau setting rule access, kalau ini nggak aktif bagaimana? Oh tidak, posisinya kan dia tidak. Cuma masalahnya dia bertransaksi, Bu, nick-nya. Nick-nya kan bertransaksi. Beda, Bu, ini kuasa, Bu. Dia kan dapat penghasilan. Kalau kuasa kan dia sebagai signer. Nah, jadi saya tidak tahu posisinya dia dapat gaji apa enggak nih. Ya, kalau dia karyawan dan dia pilih gabung sama suami, ya posisinya nanti dia akan jadi satu sama suami. Ya, makanya dicabut, Bu. Ya, kalau kayak gitu MT.
NE. Ya, Nah, makanya dihapus, Bu. NPWP-nya harus dihapus. Hapus, Bu. Hapus. Kan dulu pada saat kita manual aja kan hapus karena apa? Istri memilih gabung sama suami. Iya. Ya nggak masalah, Bu. Nicknya kan bertransaksi nih. Nanti kan jadi satu pada saat repopulated dengan suaminya. Penghasilan dari istrinya, Bu. Ya nicknya registrasi. Iya. Registrasi dong, Bu. Seperti ini posisi. Ya kan harus diaktifasi juga, Bu. Aror dia kan aktivasi. Bisnis mereka aktivasi, Bu. Banyak nih. Ini kayaknya mestinya sesinya OP bukan badan ini. Ini. Ya. Izin mau nanya, Pak. Iya, iya. Kalau misalnya nih, iya Pak. Maaf. Si expat ini dulunya dia punya izin tinggal di Indonesia dan nikah dengan orang Indonesia, dia buat nih KTP. Kemudian dia buat juga NPWP. Baik. Kan artinya itu selama ini menggunakan perhitungan PHMT yang punya. Ini punya PSN dan PSN dari luar negeri, karena dia benar pegang paspor luar negeri gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya dia punya NPWP di Indonesia itu kan upah itu. Tapi pajak yang dia bayar sekarang lagi kan harus dipendingkan dengan ini. Baik. Kira-kira kalau misalnya dia sebut, dia dianggap sebagai dia aja, Pak. Karena pendidik juga dengan suaminya pisah. Balik lagi sih, Bu. Pasal 2 Undang-Undang PPH, subjek pajak itu kalau ibu meninggalkan Indonesia selama-lamanya, tidak berniat bertinggal di Indonesia, kalau ibu mau jadi WNA harus memenuhi pasal itu. Kalau misalnya dia kan tinggal di Indonesia memang ya, karena suaminya juga orang Indonesia. Nah, kalau kayak gitu susah, Bu. Mereka kecuali menetap di 83 hari. Ya kan? Nah, sumber penghasilan dia ini bicaranya sebenarnya masuknya brevet C nih, pajak internasional nih Bapak Ibu. ya, Intinya gimana? Yang ibu masih ada masalah di mana? maksudnya kalau dia nih nggak mau negerinya, dia merasa udah bayar pajak di luar negeri harus bayar lagi di Indonesia. Baik. Nah kan Double tuh. ya jadi double kan. Jadi dia merasa toh saya sebenarnya pegang paspor luar negeri gitu. Memungkinkan nggak kalau misalnya penghasilan dalam negerinya dia pakai NPWP-nya si suami aja, seperti itu, Pak. Menurut Bapak gimana? Ada masukan dari Bapak enggak? Arus uangnya gimana, Bu? Arus uangnya selama ini ya cuma masuk ke rekeningnya kalau dari pekerjaannya dia masuk ke rekening suami. Baik. Istri hanya dapat dari si suaminya. Jadi si istri punya kantornya itu dari itu. Terus ngapain lakukan PHMT, Bu? Karena kemarin itu makanya karena dia merasa orang luar negeri punya NPWP di Indonesia kan keren kan kata gitu. Jadi dia buat NPWP di Indonesia. Makanya kan dia baru kayak bayar pajaknya lebih gede. Saya baru tahu. NPWP di Indonesia keren. Tapi itulah yang dia kasih tahu ke saya. Bukan Indonesia, Bu. Makanya orang negeri sendiri juga kan merasa
Jadi bukan harus bayar pajaknya 2 kali. Sementara kalau misalnya pakai PPh 24 kan yang dipakai mana lebih kecil kan? 24 kan mana yang lebih kecil Pak kalau dihitung. Jadi gini Ibu mapping penghasilan dia dari dalam dan luar. Nah, ketika Ibu mapping penghasilan dari luar berapa, kan dapat bukti potongnya kalau dari luar. Ya. Nah, di dalam negeri penghasilan dia dari apa? Usaha, pekerjaan atau apa? Kalau dia ternyata dari pekerjaan, berarti kan at the end kan Ibu kenanya progresif. Iya, Ya kan 5 15 ya, 25 30 35. Nah, berarti nanti kalau misalkan itu di luar negeri dia sudah kedetek, ya ini kan masalahnya kan udah state di awal kan. Iya. Dia dari WNA menjadi WNI. Nah, ini salah setting Bu di awalnya. Nah, makanya. Ya kan, kalau udah salah setting, ya mau nggak mau kan mereka prinsipnya konsisten. Ya nggak? Agak sulit Bu kalau Ibu mau ngerubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau misalkan memang dia tidak berniat tinggal di Indonesia, dia bisa kembali konsep ke WNA, sorry Bu. Ya, nanti dia dipotongnya ya paling gede kalau WNA berapa? 20% kan? Iya. Lebih hemat Bu. Ya kan? Kalau posisinya dia nanti ada COR-nya, Certificate of Residence, ya kan? Nah, berarti kan dia hanya perlu lapor dari negara. Nah, luarnya dia di mana gitu loh. Entah dia di Singapura dan lain-lain gitu Bu. Solusinya dia tempat tinggalnya yang harus berbeda Bu. Seolah-olah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Barulah dia bisa dianggap sebagai WNA. Ya, kita ngomongin strategi Bu itu. Nanti ya. Itu tergantung tax planningnya mau kayak gimana Bu. Ibu harus lihat kesepakatan antara suami sama istrinya bagaimana. Kalau si istrinya cuman dapat uangnya dari kantong kiri kantong kanan juga ya cukup dia aja Bu. Istrinya ngapain punya NPWP? Istrinya cabut dulu Bu NPWP-nya. Iya, ngapain jadi double-double Bu? Nggak usah jadi ada PHMT, double dua administrasi ngapain? Ya istrinya cabut Bu. Enggak lah Bu, istri kalau mau cabut NPWP kan enggak, itu haknya WP Bu. Haknya WP kalau dia mau cabut Bu. Boleh, nggak ada masalah, dia nggak berhak kok ngelarang. Secara nih Bapak Ibu, apakah sudah tahu flow-nya administrasinya buat cabut ya? Nih, saya kasih lihat gambarannya deh. Ya seolah-olah Bu. Iya. Bentar ya. Jadi tinggal seperti ini aja penghapusan NPWP Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu susunnya kayak begini. Ya kan Bapak Ibu bisa lakukan permohonan kan? Iya. Ya hapus Bu. Nanti tapi nunggu dulu 6 bulan. Ya. Nah, jadi lampirin tuh bukti pendukungnya, nanti ada ya yang jelas paling lama kan 6 bulan. Ya kan, untuk OP ya Ibu posisinya ini tinggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Karena kondisinya kan mereka juga secara kakak kelihatan kalau itu nikah gitu kan Pak. Nah, Rasa sayang banget. jadi nikahnya itu tercatat resmi atau tidak ada di Dukcapil. Nggak kelihatan sih Ya, Pak. karena kan dia nikahnya sama WNA kan. Oh, Ya. Berarti itu
Nah, hukum yang digunakan hukum yang di mana? Indonesia atau di luar? Di luar. Gitu, Bu. Pasti tetap si Kondisikan, Bu. misalnya mereka punya anak, anaknya menjadi tanggungan suami satu gitu. TK bisa, Bu. Itu kan tinggal diatur saja skemanya mau gimana. Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ya. Ibu kan sudah dapat nih. Ini kan saya dia tadi fokus kan untuk tanya jawab nih. Terkait dengan materi kita sepakati saja. Ada yang kurang jelas nggak Bapak Ibu? Jadi jangan sampai nanti wah Bapak dari tadi tanya jawab nih, ya kan materinya saya juga kita fair ya Bapak Ibu ya. Artinya ada nggak yang mau Bapak Ibu tanyakan terkait dengan materi gitu, ya? Atau kita mau fokus nih ke tanya jawab saja? Nah kita sepakati saja Bu, gimana? Kita buat tanya jawab aja Pak. Tapi Ya. jam 3 Pak, nanti ada coffee break sampai Boleh Bu. 15 menit. Iya dong. Ya, oke. Iya Bu, biar ada waktu buat minum kita. Iya. Pak, ada satu lagi pertanyaan ya Pak. Ya, sebelum. Suaranya nggak nampak Bu, nggak terdengar Bu. Sorry, bukan nampak ya. Siang Pak, mau nanya. Kalau misalkan registrasi Koltex pakai KTP nggak bisa, padahal kita udah update KK-nya, gimana ya Pak? KTP Bu, Nggak bisa. KTP Dukcapilnya Bu. Udah ke Dukcapil juga. Terus Udah di-update tapi nggak bisa juga. masalahnya di mana? Registrasi KTP di Koltex Pak. Nggak, dari Dukcapil nggak ada masalah. Salah, Baru KTP solusinya apa? nggak ada solusi Pak. Maaf, Kan ini karyawan baru Pak. nah itu nasib sih Bu. Jadi gini. Kalau kita bicara registrasi, kan dari tadi ini Bapak Ibu kan masalahnya registrasi ini NPWP-nya NPWP mana nih? NPWP lama apa baru? Ya ini kan baru nih. Nah kalau dia NPWP baru, berarti kadang ya NIK itu pada saat Ibu masukin itu nggak usah registrasi, PPH 21 aja bisa error Bu. Jadi mungkin pada saat registrasi lagi error Bu, mungkin saja positif main ya Bu. Ibu coba lagi. Sampai hari ini masih error. Masih error Pak, nggak bisa. Error itu bisa dua Bu, namanya dia ada kesamaan dengan nama orang lain. Nama ya Bu. Unik mungkin beda. Ini ada kode unik 16 digit. Nah Ibu kalau nanya dari Dukcapil bilang itu masalah. Nggak ada masalah Pak. Tapi bilangnya Nggak ada solusi. nggak. Ini apa Bu? Solusinya gimana ya maksudnya? Katanya suruh coba aja Pak. Suruh coba aja. Nah, Astaga. Ya, menurut hemat saya itu kan masalah di sistem Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pada saat registrasi di akun Kortex dan itu sampai tidak bisa, berarti ada dua kemungkinan. Masalahnya di nick-nya dia, ya, dan di Kortexnya. Cuman dua itu aja. Kalau nick-nya itu sampai hari ini nggak bisa diregister, berarti kan tadi Dukcapil katanya nggak ada masalah. Ya dari KPP Ibu udah kirim nggak kode tiket melatihnya? langsung ke KPP-nya Pak tanya. Percuma Bu, tiket Bu. Harus ada laporan Bu bahwa nama, nick, statusnya pada saat mau lakukan aktivasi ini nggak bisa gitu loh Bu. Ibu ceritain, Ibu lapor. Sembari Ibu link pajak Bu. Dari link pajak itu nanti dia bisa lihat Bu, ini masalahnya di mana. Ya, kadang-kadang kalau KPP mereka nggak mau repot. Pokoknya ini nggak bisa, ya udah. Ya, berarti kan harus kirim tiket kan?
kirim dulu Bu, sembari nanti tanya ke Kering Pajak. Kalau Ibu nanya saya bukan yang ngurusin Korteknya Bu. Kalau saya yang bikin mah gampang Bu. Ya, Bu. Oke. Kan nanti kirim ya. Artinya gini Bu, email aktif, telepon selulernya aktif, ya, sama nick-nya. Pokoknya 3 itu aja syarat kuncinya. Oke. NPWP itu kan digantikan dengan nick. Nick-nya, email, sama nomor handphone. Kalau dia sebagai register baru harusnya aman. Mungkin nomor handphonenya pada saat ada nggak masuknya ke OTP-nya ada nggak sampai proses itu? Oh, ada sih Pak. Nah, kalau ada mungkin email atau handphonenya Bu. Coba lagi Bu. Oke. Ya. Oke. Oke. Saya siap Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Nah, iya Bu. Ini kayaknya curhatnya belum selesai nih Bu. Kita tuntaskan. Masih biasa ya Pak ya. Pak, di per 11 ini kan nanti berlaku kus 31 Desember itu 31 Desember. kus Menkyu Ya. untuk Apa nih Bu? uang tunai Tadi. valuta Ya. asing itu digunakan dengan kus 31 Desember. Iya, ya. Meskipun kita peroleh itu kusnya kan dulu itu kan beda-beda. Mm. Tapi diharuskan katanya setelah ini per 11. Benar ya, Pak? Betul. Betul ya? Betul. Kalau memang misalnya kalau kita nggak pakai itu, apa konsekuensinya Pak? Ada unsur bunga kan? Bunga. Artinya gini, kita Gini Bu. mengenai Jadi gini. kan kus yang ada. Logikanya Bu, kenapa mereka menggunakan konsep di akhir tahun? Berarti posisi di akhir tahun pakai nggak pakai posisinya berapa? Cash equivalentnya monetarinya tuh berapa Bu? Jadi harus dikonvert dulu nominalnya berapa in rupiah. Entah dia valuta asing USD, yen, RMB dan lain sebagainya. Kurs pajaknya berapa? Nah kalau ternyata awal terus akhir ternyata ada selisih, berarti kan ada surplus. Itu sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Ya dari tadi yang Ibu pertanyakan, itu masalahnya Bu. Dia anggap sebagai ada tambahan kemampuan ekonomis. Kena progresif. Gimana Ibu masukinnya kemana posnya? Ya. Baik. Ibu asumsikan buat cash flow-nya. Ibu bisa menjelaskan itu adalah bagian dari biaya hidup. Bisa jadi dong. Kita gunakan keuntungannya untuk biaya hidup. Boleh nggak? Nah, makanya Bu, sekarang OP itu sebenarnya lagi digiring bukan hanya pencatatan tapi ke pembukuan. Dengan per 11 itu, per 11 PJ 2025, OP itu digiring ke pembukuan. Bukan pencatatan, Bu. Jadi kalau Ibu mau ngebuktiin, mana catatannya, pembukuanmu mana? Ini rigid banget. Ibu kan sudah, Bapak Ibu sudah terima kan ya akunnya ya? Cuma untuk SPT OPT kan udah ya, udah kan saya sudah kasih. Nah artinya apa Bapak Ibu, chart of account dari OP aja begitu rigid gitu loh. Nih bentar ya, sebentar ya Bu. Ribu ya, juta ya Pak, 150 juta. Tapi dengan per 11 itu kan wajib menggunakan kus 31 Desember Menkyu pas 31 Desember. Dari udah lama Bu. Nah, sejak 11 kan Pak, 17 kan. Tapi kita kan kurang sosialisasi ya Pak.
ada karnya Pak, yang ada itu buku petunjuk. KOP atau put badan. Ini diplesetin namanya juga prinsipnya ya. Supaya sosialisasi kurang ya kan. Udah kita udah tahu. Jadi sebenarnya Bu, kan kalau kita nggak mau repot kan tinggal kita ambil kan dari bank statementnya, dari e-statementnya lah, istilahnya laporan portofolio lah ya kalau kita ngomong. Betul ya. Jadi kalau saya menggunakan kurs ini lah tahun 2025 ini 30 Desember 150 juta. Baik. Usia 16.160 juta. 10 juta. Kalau memang ini tidak ada kotak katik, berarti kan di situ tidak ada selisih. Kalau ada tuh selisih segitu penghasilan. realize yang tadi saya sampaikan Bu, unrealized. Itu secara akuntansi ya Bapak Ibu, mungkin nggak kita catat unrealized gain or loss? Banget mungkin. Iya, maksudnya Aksinya. Realizable, realisasinya berapa? Itu Bu. Silakan Bu. Jadi plus jadi kita kalau KUPA kita contoh ya Pak ya, misalnya ya. Jadi di SPT kita cantumkan 16.500. Kalau 14.000 Pak. Jadi sesuai dengan kurs pajak terakhir. Kalau kurs pajak terakhir, Bu, nih, pada saat Bapak Ibu isi di sini keterangan, ya, Bapak Ibu isi sesuai dengan kurs 31 Desember 2025, kurs pajak. Dan saldonya Bapak Ibu bilang di sini sesuai dengan posisi kurs pajak 31 Desember. RP berapa? Saldonya tetap nggak beda. Saldonya ya harga perolehan dong. Ya. Harga perolehan nah. Harga perolehan. Kan kita nggak otak-atik. iya. Silakan, ayo. Seru nih. Ya. Berarti saya tanya nih, kalau nih 31 Desember 2024 kemarin Bapak Ibu isi harga perolehan atau harga saat ini? Perolehan. Ingat. Kita isinya nggak mungkin Bapak Ibu, kita isinya itu berdasarkan harga perolehan. Anda beli berapa? Kan posisinya kan itu kan bayang-bayang kita ada selisih kan? Karena kan harga market dengan harga saat kita beli kan beda. Tapi kan itu kan di luar kita, itu bayang-bayang. Ya kan nanti kan kalau jual kan kalau misalkan aset tetap kan kita kenanya final Bu. Kalau final. Ya. Baik. Ya kan pasti dianggapnya penghasilan menurut mereka. Gede. Makanya Bu, pada saat itu, nih Bapak Ibu saya kasih tips and trick ya. Halo. Hai. Kalau posisinya main kurs pajak, ya, saya sarankan kalau setara kas itu jangan terlalu gede banget. Ya. Kenapa? Kalau setara kasnya dalam valuta asing Bapak Ibu masukin kurs pajaknya 31 Desember pada saat Anda beli, itu pasti akan dikejar. Ya. Makanya pada saat di akhir tahun, ini tips and triknya, isi dari kas setara kasnya dialihin dalam bentuk apa? Contoh aset tetap,
diinvestasiin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kalau ada selisih di sini kan nggak kelihatan. Ayo, udah kepikiran nggak? Ya itu Bu, masalahnya dia beli dalam bentuk apa? Iya dong. Ya kalau kayak begitu kan pada saat kita mau pakai ya berarti harus diimbang dengan income-nya kan. Iya, nggak matchingnya pasti di situ. Saya yakin. Ya. Nah, ini pasti Ibu kasih tahu posisi aktual per 31 Desember 2025. Aktual, iya. Iya kan keterangannya kan kita kiriin ini. Jelas ya Bapak Ibu, jadi yang pre-populated pada saat Bapak Ibu bikin SPT baik OP ataupun badan, bikin dulu di konsep. Bapak Ibu kan setiap bulan bikin yang namanya unifikasi kan? Atau PPh 21 atau PPN. Ada nggak posting? Ada, itu posting Pak Ibu secara automatically dia yang pre-populated akan terposting. Pada saat konsep SPT kan ada posting kan, dia akan narik yang pre-populatednya. Contoh bukti potong 21, PPh badan kaitannya dengan 23. Nah yang jadi kredit pajak terus SSPCP kaitannya dengan apa? PPh pasal 22. Ya dia kan ada proses impor kan. Nah kredit pajaknya gimana kalau nggak ada key-in. Kan logikanya NPWP dia bea cukai tahu DJBC? Tahu. Ada yang tahu DJBC? Jadi katanya tahu. Kita masukin apa? DJBC 0 kan NPWP-nya? Betul? Nah iya, nanti di posisi nanti di SPT PPh badan untuk PPh 22-nya ya Bapak Ibu harus key-in. Kalau nggak ada harus key-in dong. Nah, kalau ada pre-populated tinggal cek udah bener apa enggak. Editable. Ya. Oke. Gimana lagi Bapak Ibu sebelum kita istirahat? Silakan. Bu. Selamat sore. Ya. Terkait ini ya pasal itu kan disebutkan penyerahan BKP seharusnya diperjualbelikan. Baik. Nah, kalau untuk perusahaan kontraktor PPh badannya kan final Pak. Baik. Jadi misalkan kalau pada tahun berjalan ada penjualan mobil, bukunya kan sudah 0 Pak. Ya. Jadi artinya yang kita jual itu berarti ada keuntungan dong, karena kan udah 0. Perhitungan, jadi dia kan tidak final jadinya Pak, ada perhitungan. Untuk perusahaan kontraktor ini apakah kita menggunakan norma atas penjualan set mobil tersebut atau menggunakan tarif 20%? Ini pasal 17 Bu, 22%. 22% ya. Catatan di ininya di konteksnya itu nanti kita pisah dengan penghasilan nasional, penghasilan konstruksi. Iya. Ada income Bu. Ada income ya? Iya. Oh. Tapi sifatnya non final. Oke. Nanti di tahun berikutnya kita nggak ada bawa perhitungan cicilan kan Pak? Jadi gini, kalau dia kondisinya itu sebagai penghasilan yang sifatnya tidak rutin Bu, ya. Kan dia kan penghasilannya sifatnya final. Dia tidak punya kewajiban untuk isi PPh 25-nya. Oh, oke Pak. Ya. Satu lagi Langsung Bu. di soal Bapak, saya lihat kan ada item jualan. Ini saya tanya aja, maksudnya penjualan bruto yang Bapak sebutkan itu apa artinya ya?
Nih, di sini di sidikas dokumen dari IKPI itu kan ada contoh nah, di nomor 4004 Pak. Dia maksudnya domestic ekspor dan kendaraan bruto. baik. Oh, itu pengertiannya untuk apa ya? Supaya kita bisa. Jadi gini, Bapak Ibu, penghasilan bruto ya. Pertanyaannya gini, dalam Bapak Ibu menyusun SPT PPh Badan, ya, halo, ya, omsetnya itu dalam pencapaian setahun itu ada 3 level. Level pertama di bawah 4,8 M, level kedua di atas 4,8 M tapi di bawah 50 M, dan yang ketiga adalah di atas 50 M. Oke, nah. Kalau kita bicara peredaran bruto, artinya dilihat Bapak Ibu pakai pasal 17 atau pakai pasal 31E Undang-Undang PPh. Ya. Nah, kalau dia pakai 31E berarti peredaran brutonya itu ada 3. Peredaran brutonya itu dari mana? Sifatnya final, non final, dan bukan objek. 3 Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara omset itu kalau UMKM kan yang kotor, betul nggak? Tapi kalau dia ibaratnya pembukuan, berarti omset itu dari mana? Peredaran brutonya. Ayo, ada yang mau kasih tanggapan? Potongan, retur akan mengurangi penjualan kita nggak? Mengurangi. Berarti peredaran bruto setelah kita potongnya sama retur dan diskon bukan? Jadi neto peredaran bruto kita di situ pada saat ngitung tarif PPh Badan. Ya, Bapak Ibu, ada yang kurang jelas? Nah, itu 2 hal yang berbeda, Bu. Itulah ekualisasi. Ekualisasi nanti DPP PPN. Bapak Ibu kan harus bedakan DPP PPN itu ada yang 01, 02, 03, 04. Sekarang kan mostly semuanya 04. Betul? DPP nilai lain. Tapi kalau Bapak Ibu cek di SPT Info PPN kan ada yang namanya apa? Ayo, masih ingat? Yang tidak terutang PPN sama yang terutang PPN, ada fasilitas tidak dipungut, ada fasilitas dibebaskan. Ayo, masih ingat gak nih? Lupa nih. Ayo, sama besaran tertentu kan? Nah, berarti Bapak Ibu combine semua dari Januari sampai dengan Desember, total DPP-nya yang terutang PPN itu berapa? Nah, itulah omset. Yang terutang ya. Yang terutang, terus yang ada fasilitas dan lain-lain, masuk nggak? Ayo. Masuk. Jangan ditinggalin itu. Tapi maksud saya, Bapak Ibu groupingin. Jelas ya? Jadi omset itu semua dari Januari to Desember based on SPT PPN aja. Simple kok. Ya. Tapi total itu semuanya. Tapi hanya DPP-nya saja. Jelas ya Bapak Ibu? Clear Bu? Baik, ada lagi? Sebelum satu lagi sebelum istirahat nih. Ibu, tadi belum ya? Ya. Silakan Bu. Saya biarkan teman tanya-tanya. Iya. Akhir kayak Iya Bu. Akhirnya yang panjang Bapak Ibu. enggak Pak. Dikit aja, Iya. nggak bingung. Dikit tapi 2 hari ya Bu. Wajib pajak punya NPWP di Indonesia tapi tinggal di luar negeri. Wanita ini memiliki suami orang luar negeri. Nah, wanita ini dia mau membeli aset di Indonesia tapi duitnya dari suami. Suami orang luar negeri tentu tidak punya SPT di Indonesia. Dan saya tanya apakah suami ada bayar pajak? Rupanya saya tidak tahu dia bertempat tinggal di negara mana, namun dia tidak perlu
bayar pajak ataupun lapor pajak. Tapi suaminya punya duit, jadi dia mau hibahkan ke istri. Nah, dia itu dari negara tax haven ya, anggaplah ya. Ya, jadi dia tanya, nanti kalau misalnya dia menulis bahwa hibah dari suami, pembuktiannya bagaimana? Saya bilang ya tentu transfer bank. Tapi nanti ditanya bagaimana pelaporan pajaknya, si suami kan tidak pernah lapor dan tidak pernah membayar pajak di tempat dia bertempat tinggal. Itu aja Pak, singkat aja. Baik. Makasih Pak. Ya Bu, siap. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara hibah, ya hibah itu apa sih ya? Nah ini kan mungkin Bapak Ibu sudah punya pemahaman tersendiri ya kaitannya dengan hibah. Oh saya harus ngapain ya? Terus kalau misalkan nanti bantuan hibah yang masuk sebagai ini bagaimana ya? Nah Ibu nanti dasarnya Bu di PMK 90 garing PMK 03 tahun 2020 Bu. PMK 90 garing PMK 03 tahun 2020 tentang bantuan atau sumbangan serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Ya, saya ulangi, PMK 90 garing PMK 03 tahun 2020. Ya, keluarga sedara dalam garis keturunan garis lurus itu ada siapa aja? Nanti Bapak Ibu lihat yang dikecualikan. Ya, ini ada leafletnya sebentar nih, ya. Jadi ya kalau ini nanti Bapak Ibu harus dapat SKB-nya kalau dia ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena hibah. Contoh ya. Nah, ini juga ada kaitannya tadi apa? PMK kan? Nah, ini juga kaitannya ada nih PMK terkait dengan jual beli ya. Bukan jual beli, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ya. Nah ini juga diatur di PP 34 tahun 2016 terkait dengan pengalihan yaitu final 2,5%. Nah syaratnya Bapak Ibu lihat SKB hibah harus diterbitkan sebelum apa? Nah kalau itu kaitannya dengan PHTB, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tetapi kalau kita bicara lebih detail lagi, oh saya nih bantuan hibah kayak gimana? Ini hibah, bantuan, sumbangan yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto apa? Keuntungan karena pengalihan harta, kan pasti kan ada pengalihan harta tuh Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ingin menjawab Pak, ini boleh nggak kalau kita bicara hibah suami sama istri? Saya to be honest ya, prakteknya di lapangan sulit. Jelas ya Bapak Ibu, karena apa? Karena suami istri itu adalah satu kesatuan ya. Tuh makanya kalau dianggap nanti suami sama istri kan kantong kiri kantong kanan Pak sebenarnya. Nah berarti kan kita harus bisa buktikan bahwa si suami sumber uangnya dari mana, istri sumber uangnya dari mana. Nah kalau dia ternyata penghasilan seperti tadi ini, ya nanti dianggapnya income Bu. Tetap aja Bu, kan prinsip worldwide income. Nggak peduli dia Oke. Tapi kan nggak ada pembuktian bahwa dia sudah bayar pajak di luar negeri dan ada SPT tahunan di luar negeri. Kalau ada, bukan Bu, SPT-nya dia di luar Bu. Syarat administrasi kalau kita mau menang, formilnya harus jelas. Ya dong, syarat formilnya dulu. Kita ada masalah pajak, formilnya kalah, di awal salah, udah nggak dilihat materinya Bu. Jadi formilnya dulu.
kemungkinan besar itu jadi income, Bu. Sekalipun dia sudah menikah. Karena posisinya dari luar kan, Bu. Iya, padahal duit suami. Tapi kacamata atau paradigma si Fiskus itu income. Karena tambahan ekonomi si Anda terima, penghasilan mau dikasih kayak. Nah, biasanya dikondisikan nggak mungkin dong jadi 4E3. Bukan objek. Nah, kalau dibilang bukan objek, Ibu lihat di SPT dulu. Bisa nggak? Adanya hibah, warisan, ya toh? Nah, tapi kan ini suami istri, sulit, Bu. Jadi biasanya suami kasihnya ke anak dulu. Anak nanti kasih ke orang tua. Baru bisa. Jadi itu solusinya, Bu. Ya. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas boleh. Jadi formilnya urus ke notaris. Bisa dibuktiin hibah dari anak ke orang tua. Ya nggak? Nah. Betul, Bu. Cuman kan masalahnya kan ini satu kesatuan ekonomis. Ya kan? Suami istri gitu loh. Konsepnya sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang PPH itu masalahnya. Dan penghasilan kita sesuai dengan worldwide income pasal 4. Itu yang harus kita argumentasinya diperkuat di situ. Ya, Bu. Ya bagaimana? Hibah ke anak dulu, Bu. Kalau ke anak bisa dong, suami istri kasih ke anak boleh dong. Dari anak kasih ke orang tua. Kan garis lurus. Panjang nih. Gimana? Nanti waktu Indopapnya dimunculkan ya? Kayak masih kecil belum ada administrasi kan dia jadi satu sama orang tua, Bu. Dia belum bisa. Iya, kan itu kan syarat formilnya harus administrasinya harus ada. Nah, jadi kalau kita bikin planning nih ya Bapak Ibu. Ya, halo. Bapak Ibu, kalau bikin planning, ya ini saya kasih lihat sedikit lah ya. Ini materi brevet sebenarnya. Sedara, semenda ya, kurang lebih aturan mainnya kayak begini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau posisinya sedara dan semenda ya, Bapak Ibu lihat, oh ini orang tua kasih ke anak. Ya toh? Anak kasih ke orang tua, keluarga suami yaitu sedara, keluarga istri semenda. Termasuk anak diri. Ya, kita istirahat dulu. Wah, semakin sore semakin seru ya Pak Michael. Oke, kita break dulu dari jam 3, 15 menit ya. Jam 3 lewat 20 deh. Ya, kita break supaya makin semangat. Oke, thank you.